Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Hafid Al-Hadi dengan NIM 61201232-209, program studi manajemen kelas RA6 semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang saya pelajari awal perkuliahan sampai menjelang UTS ini. Baik, langsung saja materi yang akan saya bahas yaitu mengenai tentang yang pertama, tantangan manajemen kinerja, yang kedua, pengertian manajemen kinerja, yang ketiga, manfaat manajemen kinerja, yang keempat, tujuan manajemen kinerja, yang kelima, isu strategi manajemen kinerja pada struktur aparatur, yang keenam, prinsip-prinsip dasar manajemen kinerja, yang ketujuh, kriteria keberhasilan manajemen kinerja. Pengertian manajemen merupakan proses yang dilakukan untuk mengatur dan mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut para ahli, manajemen terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam proses ini, seorang manajer bertugas mengarahkan serta mengordinasikan kegiatan para anggota organisasi agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya manajemen yang baik, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dan mencapai hasil kerja yang maksimal. Pengertian manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang dilakukan untuk mengelola, memantau, dan meningkatkan kinerja individu maupun organisasi secara berkelanjutan. Proses manajemen kinerja melibatkan beberapa tahapan seperti penetapan tujuan kerja, pemantauan pelaksanaan pekerjaan, penilaian hasil kerja, serta pemberian umpan balik kepada karyawan. Melalui manajemen kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya serta berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas kerja dalam organisasi. Tujuan tersebut meliputi tujuan strategi, tujuan administratif, tujuan pengembangan. Tujuan ini saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan organisasi. Dengan adanya manajemen kinerja, organisasi dapat mengelola sumber daya manusia dengan lebih baik sehingga mampu meningkatkan produktivitas kerja serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan strategik dari manajemen kinerja adalah untuk menghubungkan kegiatan kerja pegawai dengan strategi dan tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajemen kinerja membantu organisasi memastikan bahwa setiap aktivitas kerja yang dilakukan oleh pegawai dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dengan adanya keterkaitan antara kinerja pegawai dan strategi organisasi. Maka seluruh kegiatan kerja akan lebih terarah dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keberhasilan organisasi. Tujuan administratif berkaitan dengan penggunaan informasi kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan dalam organisasi. Penilaian kinerja dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif seperti menentukan promosi jabatan, pemberian gaji atau bonus,
mutasi pegawai hingga evaluasi kinerja karyawan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh organisasi dapat dilakukan secara lebih objektif dan berdasarkan data yang jelas mengenai kinerja pegawai. Tujuan pengembangan dalam manajemen kinerja adalah untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, serta kompetensi karyawan melalui proses penilaian kinerja organisasi. Dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program pelatihan, pendidikan, maupun pengembangan karir karyawan. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia yang baik, organisasi dapat meningkatkan kualitas kerja serta daya saingnya. Prinsip dasar manajemen kinerja. Dalam menerapkan manajemen kinerja harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar agar proses pengelolaan kinerja dapat berjalan secara efektif. Beberapa prinsip tersebut antara lain kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, kerjasama, komunikasi dua arah, serta pemberian umpan balik. Prinsip-prinsip ini sangat penting karena dapat menciptakan hubungan kerja yang baik antara manajer dan karyawan serta membantu meningkatkan motivasi kerja. Penjelasan prinsip manajemen kinerja. Kejujuran merupakan prinsip penting dalam manajemen kinerja karena proses penilaian kinerja harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Selain itu, tanggung jawab juga menjadi faktor penting karena setiap individu harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan manajemen. Kinerja juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Dengan adanya komunikasi yang baik, kedua pihak dapat saling memahami kebutuhan serta harapan dalam pekerjaan. Kriteria keberhasilan manajemen kinerja dikatakan berhasil apabila sistem yang diterapkan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, sistem manajemen kinerja juga harus memberikan manfaat bagi organisasi maupun karyawan, serta dilaksanakan secara transparan dan adil. Keberhasilan manajemen kinerja juga ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menyesuaikan sistem penilaian kinerja dengan kondisi dan kebutuhan pekerjaan yang ada. Tantangan manajemen kinerja dalam praktiknya menerapkan manajemen kinerja serta menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah anggapan dari sebagai manajer bahwa manajemen kinerja hanya menambah beban kerja mereka. Selain itu, sebagai karyawan juga belum memahami manfaat dari manajemen kinerja sehingga kurang mendukung pelaksanaannya. Jika tidak dikelola dengan baik, tantangan ini dapat menghambat proses peningkatan kinerja. Dalam solusi mengatasi tantangan. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, organisasi perlu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya manajemen kinerja bagi seluruh anggota organisasi. Selain itu, organisasi juga perlu memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan agar mereka memahami proses serta manfaat dari manajemen kinerja. Dengan meningkatkan pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan manajemen kinerja dapat berjalan dengan lebih efektif. Manfaat manajemen kinerja memberikan berbagai manfaat bagi organisasi manajer maupun individu. Bagi organisasi, manajer kinerja membantu meningkatkan produktivitas kerja serta menyelaraskan tujuan organisasi dengan tujuan individu dan tim. Bagi manajer, manajemen kinerja membantu memperjelas harapan terhadap karyawan serta mempermudah proses evaluasi kinerja. Sedangkan bagi individu, manajemen kinerja dapat meningkatkan motivasi kerja, memperjelas peran dan tanggung jawab serta membantu pengembangan kemampuan. Isu strategi manajemen kinerja pada sektor aparatur. Penerapan manajemen kinerja pada sektor pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa permasalahan seperti sistem penilaian kinerja yang belum sepenuhnya objektif, kurangnya pemahaman aparatur mengenai pentingnya manajemen kinerja, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah menerapkan kebijakan seperti sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, pembahasan mengenai pendekatan sistem dalam manajemen, strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja, arti penting sistem dalam manajemen, proses manajemen kinerja. Pendekatan sistem dalam manajemen, sistem diartikan sebagai satu kesatuan elemen-elemen pada organisasi yang memiliki fungsi masing-masing terhubung antara satu dan lainnya secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk pencapaian satu tujuan. Perbedaan prinsip pendekatan sistem tertutup dan sistem terbuka. Yang pertama, pendekatan sistem tertutup. Yang kedua, pendekatan sistem terbuka. Strategi manajemen dalam meningkatkan kinerja. Manajemen strategi membantu perusahaan untuk menetapkan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Seluruh pegawai harus terlibat dalam proses penetapan strategi ini agar mereka merasa memiliki bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang pertama, pengalokasian sumber daya yang efektif, dan yang kedua, pengembangan karyawan dan peningkatan kompetensi. Yang ketiga, penggunaan sistem penghargaan dan pengakuan. Yang keempat, evaluasi dan penilaian kinerja. Yang kelima, komunikasi dan keterlibatan pegawai. Yang keenam, menghadapi perubahan dan inovasi. Selanjutnya, arti penting sistem dalam manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan efektivitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas. Yang keempat, meningkatkan transparansi. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Terus selanjutnya, komponen sistem manajemen kinerja. Yang pertama, tujuan dan sasaran. Yang kedua, pengakuan kinerja. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Yang keempat, pengembangan kinerja. Yang kelima, penghargaan dan sanksi. Manfaat sistem manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Yang kelima, meningkatkan kualitas kinerja. Proses manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses untuk membangun pemahaman bersama tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana hal itu dicapai dan pendekatan untuk pengelolaan. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam proses manajemen kinerja. Yang pertama, masukan. Yang kedua, proses. Yang ketiga, keluaran. Yang keempat, manfaat. Proses manajemen kinerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1 stage, 1 preparation. Yang kedua, stage 2 the interview. Yang ketiga, stage outgoing review. Selanjutnya, materi tentang strategi planning. Perencanaan yang dirancang untuk memenuhi tujuan organisasi yang lebih luas untuk mengimplementasikan visi dan misi melalui penjelasan berbagai ciri khas keberadaan organisasi. Ada 3 alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan strategik. Pertama, perencanaan strategik memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk perencanaan lainnya harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. Ketiga, perencanaan strategik sering merupakan titik permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi. Asumsi perencanaan strategis. Yang pertama, perencanaan strategis dibuat dengan sengaja. Apabila organisasi membuat rencana strategis, mereka membuat keputusan dengan sadar untuk mengubah aspek fundamental
dari dirinya sendiri. Perubahan ini cenderung bersifat radikal. Hal ini mungkin karena terinspirasi oleh beberapa faktor seperti adanya pesaing baru, teknologi baru, dan semacamnya. Yang kedua, perencanaan strategis terjadi ketika sasaran sekarang ini tidak lagi dapat dipenuhi. Untuk sebagian besar etika strategi perusahaan sekarang ini memberikan hasil yang diinginkan. Perubahan tidak mungkin terjadi, akan tetapi ketika menjadi jelas bahwa sasaran tidak lagi dapat dipenuhi, perlu diformulasikan strategi baru. Yang ketiga, sasaran organisasi baru memerlukan rencana strategi baru. Apabila perusahaan mengambil langkah untuk bergerak ke arah yang sama, sekali baru sasaran baru dan rencana strategis yang baru dirancang. Contohnya model perencanaan strategis. Yang pertama, balance record. BSC model ini menilai kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, Hoshin Kanri. Penerapan kebijakan model ini menekankan penyelarasan antara tujuan strategis dengan pelaksanaan operasional melalui komunikasi dua arah antara pimpinan dan karyawan. Yang ketiga, OKR, Object and Key Result. Model ini digunakan untuk menetapkan tujuan yang ambisius dan mengukur pencapaiannya melalui hasil yang terukur. Model ini banyak digunakan oleh organisasi modern karena fleksibel dan adaptif. Materi selanjutnya yaitu tentang akuntabilitas kinerja dalam good governance. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip akuntabilitas: transparansi informasi, mudah diakses publik, responsibilitas sesuai aturan dan hukum, responsivitas tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, efektivitas dan efisiensi partisipasi publik. Tujuan akuntabilitas kinerja meningkatkan kepercayaan publik, mendorong transparansi dan keterbukaan informasi, menjamin penggunaan anggaran yang efektif dan efisien, menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia ini dikenal dengan 5 komponen: perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja. Contoh penerapan laporan kinerja instansi pemerintah LKJIP, evaluasi program pembangunan daerah, penilaian reformasi birokrasi, permasalahan akuntabilitas, data kinerja tidak akurat, fokus pada administrasi bukan hasil, kurangnya pengawasan, budaya kerja belum berbasis kinerja, ruang lingkup kinerja pemerintahan dan permasalahan ruang lingkup kinerja pemerintahan. Kinerja pemerintah kan mencakup seluruh aktivitas dalam menjalankan fungsi negara, meliputi kinerja pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, kinerja pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kinerja keuangan, pengelolaan APBN dan APBD, efisiensi anggaran, transparansi keuangan, permasalahan kinerja pemerintahan, birokrasi lambat dan berbelit, korupsi dan penyalahgunaan wewenang, kurangnya inovasi pelayanan, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, kualitas SDM rendah, koordinasi antar instansi lemah, minimnya pemanfaatan teknologi, dampak permasalahan pelayanan publik buruk, kepercayaan masyarakat menurun, pembangunan tidak merata, efisiensi anggaran, indikator kinerja utama dan ukuran keberhasilan, indikator kinerja utama
adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Fungsi IKU mengukur pencapaian kinerja dasar evaluasi program alat pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas. Karakteristik IKU yang baik, spesifik, terukur, measurable, dapat dicapai, relevan, berbatas waktu, dikenal dengan konsep, jenis, indikator kinerja, input, sumber daya, anggaran, SDM, output, hasil langsung, jumlah, layanan, outcome, dampak, jangka pendek, impact, dapat jangka panjang, benefit, manfaat bagi masyarakat. Contoh IKU, presentase kepuasan masyarakat terhadap layanan, tingkat penurunan kemiskinan, waktu penyelesaian pelayanan, presentasi realisasi anggaran. Permasalahan dalam IKU, indikator tidak relevan, sulit diukur, data tidak valid, fokus pada output bukan outcome. Ukuran keberhasilan diukur melalui tingkat pencapaian target per persen, kepuasan masyarakat, efisiensi anggaran, kualitas layanan, dampak sosial dan ekonomi. Selanjutnya materi yang terakhir, teknik, strategi, dan analisis kebutuhan kompetensi. Analisis kebutuhan kompetensi merupakan fase awal yang paling menentukan dalam siklus manajemen modal manusia. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja saat ini dengan standar kompetensi yang diperlukan untuk mencapai target strategis organisasi di masa depan. Tahapan analisis kebutuhan kompetensi. Yang pertama, perencanaan strategis SDM. Yang kedua, analisis jabatan job profile. Yang ketiga, identifikasi kompetensi teknis. Yang keempat, asesmen kompetensi individu. Yang kelima, analisis kesenjangan gap analisis. Perbandingan antara jalur klasikal dan jalur non-klasikal dalam pengembangan kompetensi. Yang pertama, pengaturan waktu. Yang kedua, lokasi pembelajaran. Yang ketiga, fokus konten. Yang keempat, interaksi. Yang kelima, biaya dan efisiensi. Transformasi paling mutakhir dalam pengembangan kompetensi adalah penerapan model corporate university. Corpu bukanlah sekedar lembaga pendidikan, melainkan sebuah strategi pembelajaran yang menyelaraskan pengembangan kompetensi dengan pencapaian visi dan misi strategis organisasi. Dinamika soft skill dan hard skill dalam kompetensi profesional. Keberhasilan seseorang profesional dalam dunia kerja modern ditentukan oleh keseimbangan antara dua jenis keterampilan, hard skill dan soft skill. Meskipun keduanya sangat penting, karakteristik dan cara mengembangkannya berbeda secara fundamental. Hard skill adalah keterampilan teknis ataupun pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau pengalaman kerjasama spesifik yang dapat diukur secara objektif. Jenis-jenis kompetensi ASN: kompetensi teknis, kompetensi manajemen, kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis ASN bersifat sangat spesifik untuk setiap rumpun jabatan atau instansi. Identifikasi kompetensi teknis dilakukan melalui proses cascading tugas dan fungsi organisasi ke dalam indikator perilaku yang kompatibel dengan proses asesmen. Penentuan level kompetensi teknis biasanya menggunakan taksonomi Bloom, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan,
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan faktor yang mempengaruhi kompetensi, karakteristik personal, faktor psikologis, faktor kognitif, faktor emosional, lingkungan kerja. Cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana.